Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan-cuan saham di analisa teknikal dan Badan Mulgerian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 18 Oktober 2022. Hari yang cukup menarik, sempat menguat di pagi hari, melemah lagi, menguat lagi, dan sekarang closing dengan shadow yang cukup tinggi. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip support donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial plus deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip support donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru di channel cuan-cuan saham, masih channel Telegram untuk publik, itu untuk umum. Buat teman-teman yang bergabung, silahkan tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung saja kita akan masuk transaksi seperti biasa. Hari transaksinya 11,667 triliun dengan pergerakan asing hari ini masih net sell dengan jumlah yang cukup besar, totalnya 738,48 miliar. Dominan di pasar reguler 847,25 miliar. Aduh, mohon maaf nih, kayak butuh minum dulu saya. Oke, mohon maaf tadi ada kendala di leher ya. Memang hawanya baru mendukung untuk sakit. Kita lihat pergerakan asing hari ini total net sell di 738,48 miliar dengan dominan di pasar reguler 847,25 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 108,77 miliar. Jadi totalnya 738,48 miliar tadi. Kalau kita lihat juga bursa regional masih mix ya. Ada yang menguat, ada yang melemah. Cuman so far IHSG terlihat menguat tipis, malah ditarik sama LQ45. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama di Unilever 45,5 miliar, Pegas 17,8 miliar, Tower 11,7 miliar, BBCA 7,8 miliar, MDK 4,5 miliar, ADMR 4 miliar, ICBP 3,2 miliar, Esadware 1,6 miliar, Tipik 1,3 miliar, LPPF 1,3 miliar, Inco 900 juta, PNLF 700 juta, INDF 400 juta, dan Indi 360 juta. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Yang pertama ada BBRI lagi 363,1 miliar, Telkom 145,2 miliar, Astra 109,6 miliar, KLBF 74,9 miliar, Adaro 67 miliar, Bank Mandiri 55,8 miliar, BBNI 45,8 miliar, Unity Tractor 24,7 miliar, ITMG 22,7 miliar, Akra 18,7 miliar, Mika 15,7 miliar, Bukalapak 10,6 miliar, BNBR 10,6 miliar, Medco 9,8 miliar, Arto 7,1 miliar, INKP 5,2 miliar, SMGR 5 miliar, Indosat 4,3 miliar, dan MAPI 3,8 miliar. Kelihatan banyak yang rotasi juga. Dan ya, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, melanjutkan konten kemarin. Dan saya rasa sudah valid 6869 menjadi resisten IHSG. Sesuatu yang wajar ya, hari ini dari Jack Watt dari 6869 sampai 6893, karena kemarin baru di breakdown, dan lusa itu baru di breakdown dan kemarin baru rebound, maka hari ini adalah uji resisten seperti itu. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah sekarang low-nya dari 6747. Kenapa? Karena selama dia tidak jebol 6747 ada potensi IHSG sudah bottoming. Tapi kalau dia jebol dari 6747, ya berarti market masih bakal lower low lagi. Kira-kira ya, kita saat ini tuh seperti di tanggal sini, sekitar awal Oktober kemarin. Kalau teman-teman lihat ya di sini, market rebound, terus habis itu menguat, tapi dia reject. Nah, saat ini kita sedang terjadi hal yang sama. Nih, kalau teman-teman ingat ulasan saya waktu itu juga sama. Perhatikan low-nya, yaitu 6926. Selama dia nggak dijebol 6926, ada potensi market sudah bottom.
Karena ya ini sedang proses untuk reversal, mau bikin kaki kanan dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan 6926 atau low-nya dari hammer masih dijebol lagi, artinya reboundnya adalah dead cat bounce atau bisa dibilang swing high untuk swing low lebih dalam. Nah, saat ini kondisinya sama, market baru hammer kemarin dan hari ini sedang uji resist dan juga sudah ada reject yang cukup kuat. Jadi saya rasa worst case skenario ada potensi untuk uji low lagi di sekitar 6747 tuh. Entah satu hari langsung kena atau misalkan besok menguat lagi baru turun, itu bisa juga dan lain sebagainya. Yang jelas untuk reversal masih butuh banyak konfirmasi seperti itu. Dan saat ini perhatikan low-nya aja di 6747. Selama tidak jebol area tersebut, harusnya market ada potensi bottoming karena bisa aja dia jadi konsol ke samping ya. Misalkan jadi double bottom, triple bottom dan lain sebagainya. Kira-kira kayak di sini lah. Nah, ini kondisinya kayak waktu 4 Juli ini sudah ada candle bottomnya. Setelah itu dia candle reject, sideways ke samping, lalu breakout konfirmasi baru uptrend. Nah, sekarang kita lihat apakah dia bakal sideways lalu uptrend atau gimana. Nanti kita coba cek dulu. Yang jelas masih terlalu dini untuk mengatakan ini reversal dan juga sudah saya wanti ya, ketika ada penguatan manfaatkan buat kurangi porsi dulu karena ya baru breakdown, baru rebound dan suatu yang wajar kalau ada pullback dulu seperti itu. Besok bisa perhatikan kalau memang besok terjadi pelemahan ya, coba perhatikan 6747. Selama nggak jebol area tersebut harusnya oke. Tapi kalau misalkan dia jebol lagi dari 6747, artinya market bakal lower low dan bakal swing low lagi. Dan ya saya rasa last stop adalah di 6608 seperti itu. Jadi ya selalu batasi resiko. Untuk sekarang saya rasa market masih belum kondusif ya, walaupun kemarin sudah mulai rebound. Cuman ya kalau mau aman memang tunggu konfirmasi. Ada plus minusnya. Kalau teman-teman suka spekulatif buy, itu cenderung lebih sering gagal, tapi rewardnya bakalan bagus kalau berhasil. Dibandingkan kalau teman-teman yang suka tunggu konfirmasi ya, chance untuk gagal itu kecil, tapi chance untuk gagal itu kecil, cuman rewardnya tidak bakal sebagus yang spekulatif buy. Jadi ya kembali ke masing-masing aja kira-kira gimana. Kalau saya pribadi lebih suka tunggu respon dulu di area support. Kita identifikasi di mana supportnya, kita lihat apakah price action merespon area tersebut. Kalau misalkan direspon dengan bagus, konsolidasinya cakep, nah kita baru entry. Tapi kalau misalkan masih belum ya, lebih baik tetap wait and see. Untuk sekarang amannya wait and see dulu. Kita cek 6747 apakah bakal diuji sekali lagi atau tidak, apakah jebol atau tidak, dan ya selalu batasi resiko karena masih terlalu dini untuk bilang market sudah bottoming seperti itu. Jadi ya tuh batasi resiko aja. Toleransi akhir 6600 dan kok jebol dari 6600 saya jamin market bakalan dalam koreksinya seperti itu. Momentum pun juga sudah ke bawah ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Kalau misalkan hari ini candle bodinya solid aja gitu ya, itu ada potensi bisa menguat lagi. Tapi dilihat dari rejectnya yang kuat, saya rasa agak berat, bahkan bisa ada potensi pelemahan. Yang penting sama batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Yang jelas untuk saat ini kita masih berada dalam area ini 6893 sampai 6740 sebagai area sideways IHSG. Kita lihat responnya, apakah dia cenderung naik atau turun, apakah dia breakout atau breakdown. Yang jelas kalau dia breakdown, prepare ke support selanjutnya. Kalau dia breakout, ada konfirmasi short term reversal. Jadi ya selalu batasi resiko seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk beberapa sahambilan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek Telkom. Blue chip yang lama tidak kita bahas ya. Kita coba cek dulu. Oke. Hari ini Telkom turun, dia turun 1,85% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Kemarin kalau kita lihat memang Telkom itu sudah retrace dan dia juga sudah rebound, cuman ya masih belum ada higher high juga. Kondisinya sama, dia masih rebound doang, belum ada konfirmasi. Bahkan worst case scenario takutnya hari ini adalah pullback. Karena kalau kita lihat ya di sini ini kan area support ini yang saya kotakin warna pink ini, area yang di respect sama si Telkom. Di sini dia di breakdown, pullback jadi resist, pullback lagi jadi resist, turun. Di sini breakout, uji support, breakdown, rebound, sudah jadi resisten lagi. Jadi memang area 4400 sampai area 4350 itu area keramatnya Telkom lah. Bahasanya ini area yang di
respon. Kalau mau di track ke belakang itu area apa, nanti pasti bakal ketemu, cuman saya rasa tidak perlu mengecek sampai ke sana. Nah, kita cek aja untuk saat ini price action dari Telkom ini masih saham uptrend, di mana dia masih memiliki uptrend channel ya. Cuman memang terlihat kalau dia sudah membentuk lower high itu yang pertama, tapi belum ada lower low. Dan kedua, dia kok gagal swing high sampai trend line atas. Jadi memang ada indikasi tren sudah cukup melemah seperti itu. Gap sudah ditutup, utang sudah lunas, dan saya rasa saat ini Telkom bakal uji trend line lagi, which is itu adalah area 4200. Ini area krusial dari Telkom 4200 ini, karena kemarin dia rebound di sana low-nya, lalu juga bakal ketemu dengan trend line di 4200. Tuh. Kalau sampai Telkom jebol 4200 ya, saya rasa next support ada di 4000 sampai 3850, dan itu adalah last defense menurut saya. Kenapa? Karena kalau dia jebol dari 3850, Telkom bakal jadi saham downtrend lagi pada structure yang lebih besar. Nah, nanti dia jadinya kayak gini. Turun, swing high lagi, swing low, swing high lagi. Walaupun tidak terlihat terlalu kuat slope-nya, tapi dia sudah saham downtrend. Kalau sampai jebol dari 3850. Kenapa? Karena dia sudah valid lower high dan juga lower low kalau sampai jebol 3850. Cuman selama tidak jebol 3850, view tadi adalah potensi. Untuk sekarang perhatikan dulu 4200-nya, karena ini bakal jadi support kuat. Ada area klasik dan juga ada uptrend yang bakal diuji oleh Telkom. Bisa saya rasa bakal kena lagi. Kalau dia rebound tuh bakal cakep. Tapi kalau dia gagal dan jebol, lebih baik batasi resiko atau prepare ke support selanjutnya. Kalau teman-teman average-nya agak tinggi, nah itu amannya mulai atur TS atau stop loss. Tapi kalau average-nya agak bawah, masih bisa santai dengan stop loss atau trailing stop di bawah 3850 seperti itu. Dan dia sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, sebenarnya kalau kita bandingkan akumulasi dengan distribusi jelas tidak signifikan ya. Masih bagus akumulasinya, cuman dia mau gimana, TA-nya ngomong seperti itu. Saya pun juga lebih ngutun TA. Bandarmologi juga saya gunakan buat pertimbangan ya, mana saham yang di akum, mana saham yang di distribusi. Cuman tetap pure ke TA, bukan pure ke TA, lebih condong ke TA untuk entry dan exit. Kenapa? Karena untuk when to buy itu saya menggunakan TA, sedangkan what to buy-nya, nah itu pertimbangannya macam-macam. Ada yang corporate action, ada yang fundamental, katalis, terus juga bandarmologi dan lain sebagainya. Jadi kalau TA-nya mengatakan to exit, saya bakal consider untuk exit dulu. Nah kalau menurut saya 4200 ini bakal jadi area krusial. Selama tidak jebol harusnya Telkom masih oke, tapi kalau jebol amannya prepare for the worst case scenario menuju sekitar 4000 sampai 3800. Dan ya, momentum juga sudah ke bawah, jadi siap-siap batasi resiko. Uptrendnya pun juga sudah patah untuk si Telkom ini, dia juga sudah lower low. Dan kalau kita cek pakai chart pattern ya, ada potensi Telkom ini membentuk descending triangle 1, 2, 3 dengan target penurunan ke sekitar sini. Dari neckline ya, itu ke sekitar 4000 ya. Jadi memang ada potensi uji support kalau 4200-nya jebol. Jadi ya, batasi resiko. Dilihat dari market yang masih kurang kondusif, memang kalau kita pegang saham beta 1 ya, itu pasti bakal sama kayak ISG. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek batubara, kita bahas satu untuk perwakilan. Kita cek Adaro aja. Oke, hari ini Adaro turun 2,53% dengan candle yang solid dan volume yang besar dan membesar. Ini agak kurang enak kalau dari analisa volumenya ya. Kelihatan kurang oke hari ini, dia volume solid, candle solid, volumenya juga besar juga. Dan ini adalah view terakhir saya di Adaro untuk teman-teman grup cuan-cuan saham ya. Memang saat ini kalau kita lihat Adaro ini sudah habis swing high, tapi dia sedang sideways ke samping tuh. Cuman kalau kita lihat ya, ini area 4150 tuh sellernya kuat banget. 3 kali diuji dan rejectnya kuat semua ya. Ini reject pertama, ini reject kedua, lalu reject ketiga. Dan kalau kita lihat, since atau mulai dari reject ketiga, seller sudah mulai mendominasi. Nih, kita perhatikan ya price action ya. Dari rejectan ketiga ini, kalau rejectan pertama masih di cover kuat. Nih, rejectan kedua masih ada cover juga, bahkan dia mencoba breakout. Tapi dari rejectan ketiga yang saya lihat seller sudah mulai mendominasi. Artinya apa? Worst case scenario ya, ada potensi Adaro bisa breakdown.
Ini kalau menurut saya. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang adalah area 3850. Kalau kita lihat sebelumnya sempat beberapa kali false, jadi mungkin amannya kita pakai closingan. Kalau ada sampai closing di bawah 3850, view-nya agak kurang enak. Kenapa? Karena dia keluar dari masa sideways dan ada potensi reversal menggunakan triple top. Top 1, top 2, dan top 3. Target penurunannya adalah ke sini. Ke sekitar area 3580 atau kalau kita bilang 3600. Itu juga nanti ada potensi untuk nutup gap di sekitar 3470. Nah, kalau kita lihat bigger view, Adaro masih saham uptrend walaupun terlihat trennya sudah mulai melemah ya. Suatu yang wajar karena dia juga sudah naik tinggi banget. Jadi trennya juga sudah cukup melemah. Dan saya rasa ini adalah view dari Adaro. Selama dia tidak patah uptrend, ada potensi dia swing high lagi. Cuman kalau kita lihat dalam posisi saat ini, perhatikan sideways-nya. Kalau dia lanjut sideways, ada potensi dia ke samping terus atau breakout maupun breakdown. Tapi kalau dia closing di bawah 3850, ada potensi swing low dan worst case scenario Adaro bisa ke sekitar 3.400 rupiah. Seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko. Kalau teman-teman punya barang bawah ya, mungkin sudah siap-siap trailing stop ketika Adaro closing di bawah 3850. Kalau mau toleransi bisa sampai 3.800 karena last low-nya dari 3.800. Tapi kalau dilihat dari closingan, saya rasa lebih cocok pakai 3850. Seperti itu. Dan perhatikan support-support tadi. So far saya rasa area kuat baru sini ya, 3.500 sampai 3.400 area kuat Adaro. Kalau di tengah jalan tidak terlalu kuat ini untuk si Adaro ini. Jadi ya sama batasi resiko aja. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini juga tadi distribusi dan ya kalau dibandingkan sebenarnya masih tidak signifikan juga akumulasi banding distribusinya. Cuman memang price action terlihat sudah mulai lemah. Yang jualan juga ganteng-ganteng, yang beli juga cenderung retail tuh. Jadi ya batasi resiko gunakan TA tadi. Untuk Adaro lanjut coba kita cek si kita cari yang ada spread Arto kah? Arto ini kemarin kita bahas koreksinya terus dan sekarang sudah kena target dan sudah rebound, sudah menjadi leading lagi ya. Cakep ini Arto. Ini saya yakin ya volume kayak gini besok naik lagi ini pasti. Kayak mau jadi kayak gini nih kondisi 18 apa ini? 19 Mei ya untuk si Arto ini. Nah, kita bahas aja. Oke, hari ini Arto naik 4,7% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Ini bagus volumenya. Cuman satu hal yang perlu kita perhatikan, Arto ini masih saham downtrend. Jadi ya, memang bakalan ada swing high, swing low, swing high, swing low. Saham naik pun juga sama, ada swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high dan seterusnya. Cuman kita harus paham dia itu dalam tren apa. Kalau uptrend ya nggak masalah main hold. Tapi kalau saham downtrend, kalau dia ada penguatan ya jangan lupa untuk TP karena Indian bakal kembali lagi. Seperti itu. Nah, saya rasa sih untuk kenaikan hari ini Arto ini cenderung kena target dan juga technical rebound aja karena dia sudah kena downtrend line. Selain itu dia juga kena target lower low di 4.800. Memang kemarin dia, nah ini kalau kita pakai closingan ya, coba kita garis ulang nih. Apakah lebih bagus pakai closing? Karena kalau tadi yang saya tarik sih pakai shadow. Nah kalau ini kita coba cek pakai closing. Nah kira-kira seperti ini mungkin ya. Nih, yang bawah kena closing, yang sini juga kena closing, lalu dia rebound. Cuman intinya memang dia baru aja rebound dari downtrend channelnya. Dia rebound dengan candle yang solid dan volume yang besar. PR sekarang adalah sebenarnya dia bisa naik sampai mana. Kalau kita hilangkan dulu Fibo-nya karena dia sudah kena lower low, nanti tinggal kita balik aja Fibonacci-nya untuk mencari pullback-nya. Dan sebenarnya ya dia pun naik sampai 6.500. View Arto itu masih saham downtrend. Jadi ya itulah yang perlu di hati-hati nih. Ya mungkin lebih cocoknya kayak gini ya. Kita cari yang paling banyak kena seperti itu. Nah, untuk saat ini bahkan Arto juga memiliki secondary atau downtrend yang lebih kuat ya. Nih, bahkan ada 3 downtrend. Nih, ini juga yang mana belum ada yang di break. Jadi saya rasa untuk sekarang kita tarik Fibo dari yang sini dulu aja. Ini high-nya 6950 sampai low hari ini di 4380. Nah, dan ini adalah beberapa resisten dari si Arto.
Seperti itu. 48 49 5230 5520 5830 6300 dan 6950. Cuman ya perlu satu hal yang perlu diingat, ini masih saham downtrend. Jadi kalau teman-teman nyangkut ketika naik nanti manfaatkan buat exit. Kalau teman-teman mau beli ketika naik nanti jangan lupa TP. Kalau pakai trailing stop biasanya kurang maksimal TP-nya kalau di saham downtrend. Beda kalau saham uptrend ya, cocok pakai trailing stop. Nah, kalau mau entry di Arto, saya rasa tetap stop loss di bawah low hari ini 4380. Cuman amannya kita tunggu ini higher low-nya nih ya. Ini kan dia loncat satu kali dulu, habis itu turun 1, 2, 3, 4 hari turun atau dia bikin higher low ke Fibonacci ini 6600 sampai high-nya. Nah, ini kan dia turun sampai 0,618 ya. Nih, retest sampai 0,618 baru higher high. Nah, di sini dia memulai fase uptrendnya untuk si Arto ini. Nah, untuk di bawah ini kira-kira candlenya 18 Oktober ini baru sama kayak 19 Mei. Jadi kurang bijak kalau kejar atas. Amannya sih tunggu pelemahannya dulu, retrace ke area support baru entry untuk mencari dead cat bounce kalau mau masuk ke Arto. Tapi kalau enggak cari saham yang lain aja. Cuman kalau saya lihat dari volumenya sepertinya bank digital ya kayak Arto, BBYB, BBHI mau jalan. Tuh, dilihat dari volumenya. Cuman memang mereka udah koreksi dalam juga, jadi suatu yang wajar kalau mau jalan juga seperti itu. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk so far support sekarang masih 4400 sampai 4380 dan ini saham spread lebar, hati-hati stop loss bisa dalam seperti itu. Kalau bottom saya rasa belum kelihatan ya. Apakah ini proses pembentukan bottom? Bisa juga, nggak ada yang tahu ya di mana bottomnya. Cuman saya rasa kalau dia mau bottom dan reversal lagi bakal butuh konsol yang cukup lama. Entah dia menyamping atau nanti higher low higher high dan seterusnya. Yang jelas kalau mau reversal tuh pasti konsol dulu. Reversal tuh beda sama dead cat bounce ya. Kalau dead cat bounce tuh ya mantul aja, swing high, swing low dan seterusnya. Tapi kalau reversal itu yang sebelumnya downtrend jadi uptrend, yang sebelumnya uptrend jadi downtrend, itu butuh proses yang cukup besar. Jadi ya untuk sekarang manfaatkan dead cat bounce dulu. Tapi kalau untuk hold reversal saya rasa masih butuh banyak konfirmasi. Dilihat dalamnya hari terjadi big distribusi juga, bahkan normal untuk si Arto hari ini. TA juga masih kurang bagus, ya ibaratkan siap main barang panas saja untuk si Arto ini ya. Saham downtrend, dalamnya kurang oke, fundamental kurang oke, jadi ya kembali ke masing-masing. Untuk Arto lanjut coba kita cek. Alfamart kuat banget nih naiknya, kita bahas nggak nih? Aduh, sorry ya. Kita boleh deh kita bahas Alfamart. Ini film juga. Kemarin ARB, sekarang ARB lagi. Kok banyak yang volatil ya. Kita bahas Alfamartnya dulu aja. Nanti kalau oke kita bahas film sekalian, siapa tahu ada yang bermasalah. Oke, hari ini Alfamart naik 8% dengan candle yang sama, solid dan volume yang tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar karena dia kena rebalancing ya, jadi volume average-nya kurang bagus. Dan ya, ini juga pembahasan terakhir dari si Alfamart ketika saya bikin konten di sini. Ada potensi continuation yang mana kalau dia breakout dari 2400, Alfamart berpotensi menguat sampai 2700. Dan sekarang saya rasa sudah kena target dari si Alfamart ini. Bahkan dia juga pas kena uptrend line atas, cuman ya kalau kita lihat lagi closingnya sudah di atas uptrend line. Jadi sebenarnya ya, ada potensi Alfamart ini trennya mau menguat lagi. Yang sebelumnya slope-nya kayak gini, garis biru ini, ada potensi dia mau menguat lagi ke seperti ini. Nah, ini ya, saat ini baru uji juga, jadi besar potensinya besok untuk retracement ya. Tapi kalau misalkan dia besok breakout, wah saya rasa trennya bakal lebih kuat lagi. Jadinya gini, set. Nah, misalkan gini, seperti itu. Cuman yang sekarang, yang jelas sekarang tidak ada area bagus untuk entry ya. Untuk yang entry di sini aja, ketika konsol kemarin kita bahas, kalau punya barang tinggal siap-siap trailing stop aja. Sayang juga ini candle 8% kalau misalkan TS-nya agak jauh, apalagi di posisi all time high seperti itu. Jadi aman ya, tetap jaga TS. Dan saya rasa jangan FOMO ya, karena belum ada konsol yang bagus untuk menguat lagi. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, TA bagus, tren bagus, akumulasi bagus, semuanya bagus, gak ada yang perlu dipermasalahkan. Untuk support masih agak jauh, makanya saya nggak rekomen untuk kejar atas, mungkin 2500, bahkan ini support minor ya.
untuk support yang cukup kuat masih 2400 sampai 2300. Jadi lebih baik untuk yang punya barang aja. Seperti itu. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek film ya. Boleh deh. Ini dia mulai ARB. Apakah film sudah selesai dari masanya? Wah, ini kurang enak banget ini TA-nya ini. Serius, teman-teman kalau punya barang saran saya berhati-hati. Ya, kalau masih punya barang apalagi barangnya di atas 2380 itu lebih baik hati-hati, siap-siap stop loss. Oke. Hari ini film turun 6,77% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Kemarin di ARB, hari ini di ARB lagi. Dan ya kalau misalkan ditanya kenapa, karena film juga sudah naik tinggi banget. Apa yang naiknya tinggi, koreksinya pun juga bakalan ada. Dan saya rasa ya memang ini sudah terlalu tinggi untuk si film ini. Dia secara naik dari harga 110 sampai sekarang di 248. Mulai rame itu kan di 350 ya, sampai sekarang di 2480. Jadi memang ada saatnya untuk take profit juga. Seperti itu. Terakhir saya bahas film itu waktu di sini. Ini ketika di ARB 3 kali, saya bilang ada potensi pantulan, masih dipantul. Cuman saya yakin ya, ini pasti ada divergennya ini di sini nih. Nih kita coba buktikan ya. Saya belum ngecek chartnya MACD-nya. Nah ini kan ada divergennya. Emang udah kelihatan bentuknya. Jadi kenaikan di sini adalah pullback. Lalu setelah itu dia sudah tidak membuat higher high baru. Kalau teman-teman perhatikan pada price action atau market structure, ini kan pembentukan reversal ya. Higher low, higher high, higher low, tapi higher high-nya lemah disertai dengan divergen. Lalu setelah itu dia retrace higher low, mencoba higher high tapi sudah tidak berhasil. Dan di sini same high cenderung lower high. Jadi ya sekarang dia sudah ada lower high. Nah, PR-nya adalah dia breakdown low. Kalau dia sampai jebol 2380, view-nya akan sangat kurang enak. Kenapa? Karena film menjadi saham downtrend. Kalau sampai jebol 2380, mungkin sampai sini bisa rebound 2300-an lagi ya, dimana sini juga area support. Nih, nah, nanti mungkin dia kena 2300, swing high, nanti swing low, swing high, swing low, swing high. Tapi ya idean arahnya sudah downtrend seperti itu. Nah, bakal menarik kalau dia console continuation, cuman nggak ada yang tahu ya. Yang jelas untuk sekarang, saya rasa kalau teman-teman punya barang di atas 2400, lebih baik stop lossnya ketat. Itu kalau menurut saya sih, daripada nanti siapa tahu dia langsung impuls berjilid-jilid turunnya, itu nggak ada yang tahu juga. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk sekarang support ada di 2450 sampai 2400. Tapi kalau memang besok dijebol, next supportnya ada di sekitar 2300 sampai 2280. Kalau jebol lagi hati-hati karena setelah itu tidak ada base yang cukup kuat. Naiknya kelihatan markup. Jadi ya koreksinya bakalan dalam juga. Dilihat dalamnya mulai terjadi distribusi untuk 2 hari ini. Dia juga closing di bawah EMA 50. Kalau teman-teman perhatikan ya, waktu uptrend itu dia jarang closing di bawah EMA 50. Sempat beberapa kali naik dan seterusnya. Cuman sekarang sudah closing di bawah EMA 50. Apalagi kalau sampai dia jebol, lebih baik hati-hati karena itu konfirmasi untuk reversal. Seperti itu. Itu untuk film. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Kita bahas dari LPPF, udah pernah kita bahas ya, nggak usah kita bahas lagi. Kurang ada yang menarik untuk yang dibeli asing. Saya pengen coba cek yang merah-merah aja. Ini berapa? Nah ini konstruksi juga sepertinya bakal kita bahas. Kalau yang muncul di merah-merah sih ini WSKT ya. Mungkin nanti kita bahas WSKT-nya aja. Tapi saya pengen ngecek si PTBA dulu untuk tambahan lah batu bara, biar nggak ada doang ya. Apalagi PTBA juga ARB. Jadi saya rasa barangkali banyak yang bermasalah bisa dimanfaatkan insight ini. Dan ya hari ini PTBA turun 6,82% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Dan dia juga breakdown low. Ini udah gak enak banget view-nya. Dan saya rasa besar potensinya PTBA menuju 3.700. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dulu sebelum kita ke view kecil ya, kita ke view besar. PTBA ini juga saham uptrend. Cuman kalau kita lihat sejak bulan Agustus 2021 trennya menguat. Di sini dia membuat secondary trend line ya, nih di sini. Yang kalau di sini kan garis biru ini kan primary atau major trend line. Nah ini secondary trend line. Slope-nya lebih kuat. Cuman ya kalau patah itu bakal serem juga. Dan kalau kita lihat sekarang ya, ini PTBA sudah patah dan juga sudah lower low. Tapi saya rasa kalau pada structure yang lebih besarnya, karena swing low-nya di sini 3.600, PTBA baru bakal jelek kalau dia jebol 3.600.
Seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang average bawah, misalkan teman-teman punya barang average 2000 atau misalkan average 2500 atau misalkan average 3000 dan eman-eman atau sayang untuk cut loss atau sayang untuk trailing stop masih pengen hold, bisa TS di bawah 3600. Itu masih aman kalau menurut saya. Karena bisa aja dia cuman ke low lalu rebound lagi. Tapi kalau sampai jebol 3600 dia bakal reversal pada structure yang lebih besar. Artinya besar potensi dia menuju ke 3100 kalau sampai jebol 3600. Seperti itu. Beda cerita sama teman-teman yang punya average atas. Kalau misalkan teman-teman punya average di atas 4000, ini udah gak enak banget view-nya PTBA. Bahkan kalau kita lihat hari ini ada sebuah head and shoulder atau sampo ya. Ini shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakdown, dan ya target penurunannya kalau kita lihat dari pattern itu adalah ke 3600. Jadi sebenarnya masih ada harapan rebound di 3600, cuman amannya kita lihat dulu. Nah, kalau belum sempat exit gimana Mas? Kalau belum sempat exit, saya rasa kalau breakdownnya kuat kayak gini ya, akan ada yang namanya pullback tuh. Nih, nanti ada saatnya. Kalau kita lihat support terdekat kan di sini ya, cuman ini support minor di area 3900 sampai 3800 sekian. Tuh, mungkin besok dia bottom atau kalau enggak hammer atau shadow panjang, ARB pagi-pagi siang dicabut, lalu ada potensi untuk pullback atau rebound. Yang jelas kalau dia menguat ke 4000, kalau menurut saya ya, ini menurut ilmu saya yang saya pelajari, kalau memang nanti ini false break nggak tahu juga. Tapi kalau menurut saya manfaatkan buat exit dulu kalau dia naik ke 4000. Karena dilihat dari candle dan volume ini udah gak enak banget. Ditambah juga patah trend, lower low, head and shoulder, dah paket lengkap lah. Ibarat nasi goreng pakai telur, ayam, babat, iso, sosis, bakso, telur, dan telurnya 2 kali lagi, dan lain sebagainya. Tuh, jadi ya batasi resiko dulu. Cuman nggak perlu panik. Besok bisa dicek dulu di 3900 ya. Apakah ada respon di sana atau enggak? Kalau misalkan nggak ada respon ya bisa aja dia 3600 dulu baru pullback ke 4000. Seperti itu. Yang jelas sudah agak kurang enak PTBA ini view-nya, dan besar saya rasa potensinya untuk uji 3700 sampai 3600. Tuh. Tapi kalau kita pakai view besar nggak ada masalah sama sekali karena dia masih uptrend. Nih ya. Kalau kita lihat birunya ini kan masih major uptrendnya, dia masih uptrend. Barangkali dia swing low dulu, karena ini juga pas di swing low ya. Dia puncak kemarin di 4600 itu kan swing high. Di sini kan dia swing high. Swing high, swing low. Nah, ini kan dia swing high lagi. Nah, siapa tahu dia mau swing low untuk nanti akhir tahun swing high lagi atau bulan Maret, kan dia bagi dividennya bulan Maret ya. Menuju Maret dia swing high lagi. Nah, itu kan bisa juga. Tuh, yang jelas kalau pada time frame besar tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman time frame-nya kecil, stop loss-nya besar, itu pasti bakal bermasalah di portofolionya. Jadi ya pintar-pintaran aturnya lah, gampangnya seperti itu. Dan ya dibatasi resiko, gunakan area-area tadi. Terlepas dari beritanya mau apa ya, disuruh beli PLN, disuruh beli PLTU, kan banyak beritanya kalau nggak salah hari ini. Cuman kalau dari price action saya rasa memang sedang kurang enak. Minimal 3600 dulu. Kalau dia ada pantulan di 3600, nanti coba kita update lagi. Tapi kalau nggak ada pantulan 3600-nya jebol, artinya lebih baik exit dulu karena dia valid bakalan swing low. Dan worst case target ke 3100 sampai 3000 rupiah. Seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko aja. Atau kalau misalkan ini swing high ya, kita bisa tarik Fibonacci juga. Dari sini ke high-nya. Nah, ini kan beberapa support dari PTBA 3100. Besok ini 3840 nih supportnya, 39 sampai 3840. Baru setelah itu 36, 34, 31, baru 28. Seperti itu. Dan yang penting sama batasi resiko juga. Ini saham juga udah naik tinggi. Jadi ya jangan FOMO. Kita lihat dalamnya, belum lihat ya dalamnya ya. Hari ini terjadi distribusi juga dengan ya price action udah jelek, dalamnya sudah itulah momentum juga ke bawah, jadi lebih baik batasi resiko. Kalau baru entry jelas kurang bagus. Itu untuk PTBA. Lanjut coba kita cek, kayak ini berhubung yang masuk merah-merah WSKT, jadi perwakilan dari konstruksi WSKT aja. Ini salah satu saham sektor yang diharapkan menguat. Saya pun juga berharap konstruksi ini bisa menguat terlepas dari katalis, terus juga akumulasi, price action dan lain sebagainya. Cuman dia mau gimana, market selalu benar dan sekarang dia malah lower low tuh. Dan ya jadinya continuation WSKT ini dan konstruksi lain. Kita bahas aja. Terakhir, WSKT ini adalah saham yang kena corona juga ya.
2020 Maret dia bottom sampai Rp350, sempat menguat, cup handle, false break, turun lagi 436, lalu dia berhasil reversal ketika breakout Rp700 dan puncak sampai 1.800. Di sana dia ketemu seller yang kuat, karena kalau nggak salah WSKT di 1.800 tuh ketemu downtrend line juga. Nah, ini malah terlihat udah break. Kayaknya Wika, yang kalau Wika itu pas banget. Tadi saya sempat ketika konstruksi acak adul ya, saya ngecek bigger view-nya dan ya memang masih saham downtrend. Mau gimana pun juga Wika dan kawan-kawan konstruksinya itu. Makanya ketika kemarin puncak dia swing low. Tuh, nah kita kembali ke WSKT-nya aja. Setelah dia kemarin puncak di area 1.800, dia reversal menggunakan inverted cup handle di sini ya. Cup handle atau apalah itu, yang jelas dia lower high lower low, turun terus downtrend sampai sekarang kemarin bottom di 482. Saya kira ini sudah menjadi bottomnya WSKT, karena kalau kita lihat banyak faktor ya, misalkan dari bandarmologi, akumulasinya juga sudah mulai bagus, katalisnya juga mulai oke, IKN dan lain sebagainya, terlihat konsol yang bagus juga. Cuman ya sayang sekali ternyata price action berkata lain. Dia sempat menguat sampai 590, sudah ada higher low-nya. Ini sayang banget nih, high, higher low, high, higher low, high, lower low. Aduh, kalau misalkan dia berhasil breakout dari 600 saja, ini dia udah jadi saham uptrend karena sudah higher low, higher high. Cuman ya sepertinya market berkata lain, belum pengen WSKT uptrend, jadi ya dia memilih untuk menahan higher high dan malah dikasih lower low. Dia patah dari uptrendnya, bahkan juga patah dari Rp500 dan juga jebol dari 484, atau artinya saat ini WSKT sudah lower low seperti itu. Karena low-nya sebelumnya di 480, high-nya, dan dia sudah lower low lagi. Nah, kita bisa tarik target Fibonacci untuk saat ini untuk mencari lower low dari WSKT, di mana di sini adalah 482, sedangkan high-nya ada di sekitar 596. Dan ya, ini adalah target lower low dari WSKT di sekitar 446 sampai 424. Nah, ini adalah target penurunannya ya. Pas juga dengan area demand. Sebelumnya di reversal di sana, cup handle-nya nih. Ini cup lalu handle. Bakal menarik sebenarnya kalau nanti ada perlawanan ya di sekitar sini. Cuman amannya tunggu konsolnya dulu aja. Ini kan juga kalau kita lihat ada konsol beberapa hari ya, waktu dia bottom di sini. Bottom, nah ini candle reversal, higher low, baru akhirnya higher high, pullback, baru akhirnya ngacir seperti itu. Nah, kita bisa pantau juga ketika nanti masuk area kuat responnya seperti apa. Kalau sellernya masih deres, ya lebih baik jangan dilawan seperti itu. Untuk sekarang saya rasa ini WSKT next stop 450 lah sampai 420. Ini area supportnya saat ini. Kalau masih dijebol lagi ya berarti kembali ke harga Corona 350 seperti itu. Another katalis jelek ya, dibalik katalis bagus tadi, memang kalau kita lihat sekarang baru sensitif sama suku bunga, bahkan juga suku bunga diramal mau naik untuk Indonesia ya. Jadi ya ini kan salah satu saham yang sektornya berat dengan suku bunga, kayak properti, konstruksi, mereka kan sama suku bunga sangat bergantung ya. Karena kalau setahu saya pun juga properti itu, konstruksi itu kalau mau proyek itu dia pembiayaannya pakai bank. Ya kira-kira kayak gitulah model bisnisnya. Atau kalau teman-teman barangkali ada yang orang konstruksi bisa sharing-sharing juga silahkan di komen, nanti saya pin. Yang jelas terlepas dari itu semua, kalau kita lihat price action memang kurang bagus dan saya rasa bottomnya belum kelihatan. Next stop 450 sampai 424. Kalau ada respon di sana menarik, tapi kalau nggak ada respon, ya kita tunggu responnya di mana. Memang resiko untuk main di saham downtrend. Memang kalau kemarin berhasil reversal, ini WSKT bakal cakep banget, target risk rewardnya bagus banget. Cuman ya inilah yang saya sebut dengan drama ngelawan tren ya. Tuh ya kayak gini. Kalau berhasil risk rewardnya cakep, tapi untuk berhasilnya biasanya butuh effort lebih. Tuh ya, kembali ke style masing-masing, dan yang penting sama selalu batasi resiko seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini netral, tidak akumulasi maupun distribusi, cuman lebih ke TA. Saya rasa arahnya masih ke bawah untuk WSKT ini karena dia rebound jebol dari area kuatnya. Itu untuk WSKT. Terakhir kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita coba bahas. Kita bahas satu bank digital yang kalau menurut saya masih menarik, yaitu BBIB. Walaupun dia ini sudah saham downtrend juga,
Cuman BBB ini masih saham uptrend. Nanti kita bahas ya, beda sama si Arto. Oke, hari ini BBB naik juga, ngikutin Arto sama BBHI ya, BBHI sampai arah. BBB naik 13,01% dengan candle yang cukup solid dan volume yang masih besar juga. Terakhir kita bahas untuk si BBB ini, itu kan ketika dia patah trennya. Waktu itu kita pakainya untuk pakai si arithmetic ya, dimana di sini dia patah uptrend dan juga reversal menggunakan symmetrical triangle. Nih, symmetrical triangle, breakdown, pullback, breakdown, bahkan nggak sampai pullback neckline, lalu dia turun sampai sekarang. Nah, itu kemarin cerita reversal dari si BBB. Another view, kalau misalkan kita pakai logarithmic, BBB saat ini sedang dalam posisi kena uptrend line. Nah, kira-kira seperti ini. Ini major uptrend lah, nih ya. Bahkan dari harga Rp190 kena. Nah, kalau kita lihat pun juga ya, yang di sini nih, ketika dia kena dari uptrend line, ini kan sempat parabolik ya, lalu turunnya juga kuat. Kena uptrend line dia menguatnya bahkan sampai Rp2.800, dan ya saat ini BBB berada di area yang sama. Cuman kalau menurut saya untuk saat ini kondisinya beda sama yang di sini ya. Nih, kenapa kalau di sini dia tidak ada reversal, dia melemah doang atau retracement. Tapi kalau yang di sini sudah ada reversal dan dia juga sudah downtrend. Tuh, dimana reversalnya yaitu di sini. Ini yang pertama. Tuh dia bisa, ini juga reversalnya dia ya. Nih, di sekitar 1700 ini reversalnya dia. Kalau di sini kan dia inverted cup handle atau apapun tuh yang jelas lower high lower low. Di sini dia bikin head and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan. Dan bahkan target dari head and shouldernya itu cukup dalam, yaitu di sini Rp340 seperti itu. Jadi ada potensi juga kenaikan ini adalah dead cat bounce. Cuman ya kalau kita lihat si BBB ini masih punya sebuah uptrend. Jadi ya masih bisa kita katakan kalau saat ini BBB masih saham uptrend. Cuman another view lagi, saat ini pun juga dia juga sudah saham downtrend. Jadi ya ini tinggal masalah main time frame yang di mana tuh. Ya, dia kena downtrend line tuh, dan saya yakin harusnya ada divergent, dan ya kan ada divergent ya. Nih, tapi belum golden cross ya. Kalau udah golden cross baru cakep. Oh sorry, tarikannya dari sini ternyata. Nah, ini kan ada calon bullish divergent ya, tapi valid kalau dia golden cross. Tuh, sebenarnya sama kayak Arto. Kalau mau entry ke BBB jangan kejar atas, kurang rekomen. Amannya tunggu dia turun dulu, bikin higher low. Siapa tahu dia melemah lagi, ya itu bakal menarik untuk entry. Tapi kalau misalkan dia masih besok kejar atas terus, itu bakal kurang bagus. Karena ya dia masih saham downtrend. Memang bisa swing high bahkan sampai 1300, tapi ya amannya tuh konfirmasinya dulu aja, seperti itu. Untuk support sekarang masih di 725 sampai Rp700. Selama nggak jebol 700 harusnya oke, tapi kalau jebol 700 bakalan turun lebih dalam. Tuh, untuk resisten area 980 atau 1000 ya. 1000 ini bakal jadi resisten dari si BBB, 1000 sampai 1035. Kalau dia jebol, kalau gagal breakout, nah, berarti ini adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini pun juga netral ya untuk BBB. Tapi kalau kita track ke belakang, distribusinya cukup masif. Jadi ya tetap sama, ikutin TA, gunakan area support tadi. Sama kayak Arto, ini masih saham downtrend, jadi berhati-hati. Oke, ini untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support online itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.